Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah general reading untuk zodiak Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus di bulan April 2022. Karena ini adalah general reading, mungkin tidak semuanya cocok dengan teman-teman. Silahkan ambil yang sesuai, yang tidak sesuai diabaikan saja. Dan untuk reading yang lebih komprehensif, silahkan dicek juga Moon, Rising, Venus atau zodiak lain yang signifikan dalam natal chart teman-teman ya. Ini kita akan pakai Celtic Cross spread. Ini tadi sudah saya shuffle dan kita akan mulai. Oke Capricorn, untuk overall energi kamu di bulan April 2022 adalah Five of Swords. Five of Swords ini berbicara tentang konflik, argumen gitu, atau tentang perbedaan pendapat gitu ya. Terus gini, saya melihatnya dengan Five of Swords itu, apakah konflik itu atau beda argumen gitu, adu pendapat itu sebanding dengan hasilnya gitu ya. Karena ibaratnya kalau kita adu pendapat atau berkonflik dengan orang gitu ya, menang atau kalah kedua belah pihak tetap merasakan dampaknya ya gitu. Lalu di tantangan kamu di bulan April ini adalah Magician. Magician itu bicara manifestasi, law of attraction ya. Juga bicara bahwa sebenarnya kamu punya kemampuan untuk mengubah kondisi kamu. Kamu punya kemampuan untuk memanifest keinginan kamu menjadi kenyataan. Tinggal kamu mengarahkan fokus kamu, lalu mengambil langkah yang sesuai dengan arah yang kamu mau. Lalu fokus kamu di bulan April adalah Ace of Pentacles. Ace of Pentacles itu adalah sebuah awal baru, bisa dalam hal finansial, bisa juga dalam aspek lain dalam hidup kita ya. Karena menurut saya Pentacles itu tidak hanya bicara aspek finansial, tapi semua aspek yang ada dalam dunia kita sehari-hari ya. Lalu yang menjadi kekuatan kamu atau kelebihan kamu di bulan April adalah Page of Wands. Saya melihat kombinasi Ace of Pentacles dan Page of Wands gini. Kamu bisa membuka pintu jalan untuk peluang finansial baru dengan ekspresi kreatif kamu atau hobi kamu gitu ya. Atau memulai hal baru yang tadinya kamu kayak segan untuk memulainya, kayak takut. Ini tandanya dari semesta gitu untuk memulai gitu ya. Hal yang mau kamu lakukan tadinya tapi kamu tidak lakukan. Misalnya kamu punya hobi masak gitu ya, terus kamu berpikir coba deh jualan gitu ya. Ini kombinasi yang bagus ketika ada Ace of Pentacles dan Page of Wands gitu. Bisa juga kamu bertemu dengan orang baru, pertemanan atau berpotensi menjadi pasangan gitu ya, atau lebih dari sekedar teman. Terus di waktu lampau ini recent past ya, bisa aja baru terjadi atau udah agak lama tapi energinya masih ada. Hierophant itu bicara tentang yang pertama komitmen, yang kedua tentang cara berpikir gitu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada hubungan romantis teman-teman atau mungkin yang menikah gitu ya, ada sesuatu yang terjadi pada hubungan kalian. Tidak semuanya karena ini general reading, ambil yang sesuai dan yang tidak sesuai abaikan aja teman-teman. Bisa juga ada perubahan pada cara berpikir teman-teman gitu ya. Karena Hierophant ini kayak cara berpikir yang agak tradisional gitu ya, sifatnya karena sudah berlangsung lama dianggap benar gitu ya, dan mungkin udah usang, jadi perlu ada perubahan dengan cara berpikir kita. Lalu di waktu yang akan datang atau kedepannya mungkin ada apa gitu. Ini Five of Wands. Saya nggak tahu ini teman-teman lagi pada kenapa ya, karena ini ada energi konflik Five of Swords dan Five of Wands gitu. Mungkin ini dengan orang terdekat gitu ya, sangat mungkin dengan pasangan, teman-teman, teman bergaul, teman di lingkungan kerja, kayak beda pendapat dalam mengerjakan suatu proyek atau suatu pekerjaan gitu ya. Tapi gini, ketika Five of Wands muncul itu, teman-teman diminta apa? Diminta untuk gini, dibawa santai ya. Ketika
teman-teman bereaksi dengan emosi gitu ya, jadinya ngegas, jadinya ikut panas juga, itu nggak akan membawa kemana-mana, malah memperkeruh suasana gitu ya. Anggap aja itu sesuatu yang bisa dibawa santai gitu. Ya udah, kalau lo ngegas, gue nggak perlu ikutan ngegas gitu ya. Kalau lo gimana-gimana sama gue nggak perlu bereaksi dengan cara lo seperti itu. Itu pesan dari Five of Wands gitu ya. Lalu emosi. Di sini ada lovers. Ya, di sini ada lovers, ada hierophant, ya energi, hubungan romantis, bisa juga pernikahan, bisa juga ini konflik ini terjadi pada hubungan kalian gitu ya. Sebagian dari kalian mungkin berpikir ini hubungan mau dibawa kemana. Sebagian dari kalian kayak mungkin udah capek gitu berantem terus gitu ya. Jadi kalian kayak mulai mikir-mikir nih ke depannya, gue mau gimana nih sama hubungan ini, apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan atau bisa dicari solusinya, atau mungkin udah mentok aja karena kita jadinya sama-sama saling menyakiti gitu ya. Mungkin juga hubungan ini tidak seimbang. Nih, saya melihat ada Six of Pentacles. Sebenarnya Six of Pentacles ini artinya bagus gitu ya. Kalau misalnya kombinasi kartu yang lain juga bagus gitu. Tapi karena di sini konfliknya kuat, entah dengan siapapun itu, ini juga bicara tentang keseimbangan. Mungkin dalam hubungan kalian tidak seimbang gitu dalam hal memberi dan menerima dengan pasangan kalian, atau mungkin dalam pekerjaan kalian kayak ibaratnya kalian lembur terus, dilemparin kerjaan terus, jadinya kalian lembur kayak gak kenal waktu gitu ya. Ini tandanya buat kalian untuk mengembalikan keseimbangan dalam hidup kalian ya, dalam hubungan kalian juga. Lalu Six of Pentacles ini juga berbicara tentang, karena tadi teman-teman mungkin memulai suatu hal yang baru ya dengan Ace of Pentacles dan Page of Wands. Mungkin teman-teman membuka pintu baru nih untuk finansial kalian, dan kalian memetik hasil kerja kalian dengan Six of Pentacles ini, karena Six of Pentacles ini kayak bicara dengan pencapaian finansial juga ya. Terus selain itu Six of Pentacles juga mengingatkan teman-teman mungkin kalau selama ini teman-teman kurang beramal, kurang membantu orang-orang di sekitarnya. Mungkin tidak semua ya, sebagian dari teman-teman. Ini tandanya juga buat teman-teman untuk beramal gitu ya, membantu juga orang-orang di sekitarnya. Kalau bisa bantu juga kan nggak selalu dalam bentuk uang gitu ya, mungkin kasih waktu, dengerin curhat temen, atau bantu tenaga. Bantu itu bisa bentuk apa aja. Lalu di sini ada Kings of Cups. Kings of Cups itu bicara tentang apa? Bicara tentang orang yang matang secara emosional gitu ya, tahu mengekspresikan emosinya gitu di tempat yang tepat, pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat. Itu yang pertama. Juga orangnya spiritual, intuitif, dan perseptif gitu ya. Mungkin juga karena konflik ini teman-teman diminta untuk gitu ya, ingat pertama tadi yang saya bilang tentang Five of Wands, di bawah santai. Kalau teman-teman ketemu orang-orang yang bikin teman-teman ngegas itu, jangan kepancing gitu ya. Tetap kepala dingin, tarik nafas gitu sebelum teman-teman bereaksi gitu ya. Jadinya mungkin teman-teman biasa kayak langsung bereaksi, tahu-tahu ngegas atau berkata kasar bahkan ya. Kayak tarik nafas dulu. Tarik nafas, kepalanya dingin dulu, baru berkata-kata, baru bertindak. Ketika teman-teman dikasih sesuatu yang triggering gitu, yang memancing emosi, kalau teman-teman langsung bereaksi gitu ya, malah tambah bikin panas suasana gitu ya, tambah memperkeruh karena reaksinya itu dari emosi yang panas gitu, bukan dari hati yang adem gitu ya. Ini King of Cups ini mengingatkan teman-teman untuk hal itu. Lalu Ace of Wands nih cocok nih sama
Page of Wands dan Ace of Pentacles. Ketika teman-teman memulai sesuatu yang baru, mencoba menjadikan sesuatu hobi teman-teman itu, atau melakukan sesuatu yang tadinya teman-teman gak lakukan, mencoba hal-hal baru gitu, itu bisa jadi pintu jalur rezeki kalian yang lain. Itu bisa jadi ya, bisa jadi juga kayak ini awal yang baru nih buat teman-teman yang single. Kalian akan menemukan orang yang bisa membawa lagi tuh keceriaan, kebahagiaan, rasa senang di hati teman-teman. Kalau mungkin selama ini teman-teman kayak merasa jalan sendirian, atau kapan nih orangnya dateng yang cocok sama gue, yang bisa memberikan warna baru lagi dalam hidup gue gitu ya. Atau bisa juga kalau teman-teman berkonflik dengan pasangan kalian gitu, kalian menemukan jalan tengah gitu ya, mengembalikan keharmonisan dalam hubungan kalian, seperti itu. Nah, ini ada yang saya mau konfirmasi. Oke, ini sangat jelas hubungannya sama hubungan romantis ya. Ini untuk kalian yang berpasangan atau lagi dekat sama seseorang gitu ya. Ini ada hubungannya dengan hubungan romantis kalian dengan pasangan kalian. Kayak jadinya berantem terus, jadinya konflik terus. Dan mungkin sebagian dari kalian hubungannya harus berakhir gitu ya, karena kalian udah jadinya sama-sama saling menyakiti. Karena di lovers ini ada 3 of Swords, kecewaan, sakit hati, kecemasan. Tapi ini gak buat semuanya ya, ini buat sebagian dari kalian. Nah, sebagian yang lain dengan pasangannya, dengan adanya Ace of Wands di sini, bisa jadi mungkin kalian bisa menemukan jalan tengah untuk konflik kalian, pertengkaran kalian mengembalikan keharmonisan dalam hubungan kalian gitu ya. Mungkin juga gak cuma dengan pasangan, bisa juga dengan orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.